Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Duyanmi Putri dengan NIM 203020711, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, program studi pendidikan biologi. Video pembelajaran ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik pembelajaran microteaching dengan dosen pengampu Ibu Dr. Quratul Aini MPD. Halo teman-teman, ada yang masih ingat kita mempelajari materi apa di pertemuan sebelumnya? Betul sekali, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai materi pengertian ekologi dan ekosistem, komponen-komponen ekosistem, serta interaksi yang terjadi di dalamnya. Keren banget, teman-teman masih pada ingat materi pertemuan sebelumnya. Kalau gitu, kita langsung lanjut ke materi ekologi pertemuan kedua ya. Lalu kita akan mempelajari apa ya di pertemuan kali ini? Sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi, berikut materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama, menjelaskan macam-macam ekosistem alami dan ekosistem buatan. Lalu, menjelaskan aliran energi dalam ekosistem. Nah, selaras dengan indikator pencapaian kompetensi, berikut tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam ekosistem alami dan ekosistem buatan. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan aliran energi dalam ekosistem. Nah, sebelum memulai pelajaran, yuk teman-teman kita lihat video animasi ini dulu. Setelah melihat video animasi tersebut, menurut teman-teman, ini termasuk ke dalam ekosistem apa ya? Betul sekali. Dalam video animasi tersebut menggambarkan ekosistem alami. Lalu ekosistem alami itu apa ya? Nah, sesuai dengan namanya, ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Ekosistem alami ini dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Berikut macam-macam ekosistem daratan. Yang pertama ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis berada pada daerah yang memiliki iklim tropis tentunya. Hutan hujan tropis adalah hutan dengan curah hujan yang tinggi, di mana curah hujan di hutan hujan tropis bisa mencapai 200 hingga 225 mm per tahun. Selanjutnya ada hutan gugur. Hutan gugur berada pada daerah yang memiliki 4 musim atau subtropis. Hutan gugur memiliki intensitas hujan yang lebih merata. Curah hujan di hutan gugur berkisar antara 75 hingga 100 mm setiap tahun. Selanjutnya adalah padang rumput. Padang rumput adalah dataran luas yang ditumbuhi oleh rumput-rumput, di mana dapat ditemukan di daerah dengan iklim tropis maupun subtropis. Curah hujan di padang rumput berkisar antara 25 sampai 50 mm per tahun. Ekosistem daratan selanjutnya adalah sabana. Sabana adalah daratan yang diisi oleh rumput dan sedikit pohon. Sabana memiliki kemiripan dengan padang rumput. Yang membedakannya adalah curah hujan di sabana lebih tinggi daripada di padang rumput. Selanjutnya ada taiga. Taiga adalah jenis hutan yang hidup di daerah beriklim subtropis serta daerah dengan iklim dingin. Karena berada di daerah yang dingin, jenis pohon pada hutan ini adalah pohon-pohon berjenis daun jarum. Ekosistem selanjutnya ada tundra. Tundra adalah ekosistem di daratan yang berada pada daerah terdingin di bumi, yaitu Antartika dan Arktik. Musim dingin di daerah tundra sangat panjang, bisa berlangsung selama 9 bulan. Ekosistem selanjutnya adalah gurun, di mana gurun merupakan ekosistem yang berkebalikan dengan tundra. Gurun berada di daerah bumi dengan temperatur yang paling panas. Curah hujan di daerah ini sangat sedikit, bahkan nyaris tidak ada. Ekosistem daratan yang terakhir adalah kars. Kars adalah daerah dengan kumpulan batu gamping yang berbeda dengan ekosistem lain karena memiliki keunikan tersendiri. Kars adalah daerah yang rentan terhadap erosi dan tanah longsor. Setelah ekosistem daratan, selanjutnya adalah macam-macam ekosistem perairan. Pertama ada ekosistem air tawar, yaitu ekosistem yang memiliki kadar garam yang rendah. Ekosistem ini dibedakan menjadi berdasarkan keadaan berdasarkan daerahnya. Selanjutnya ada ekosistem air laut, adalah ekosistem air yang memiliki kadar garam yang tinggi. Ekosistem air laut dibedakan menjadi 4, yaitu ekosistem air laut dalam, ekosistem terumbu karang, ekosistem estuari, dan ekosistem pantai pasir. Selain ekosistem alami, ada juga ekosistem buatan. Sesuai dengan namanya, ekosistem buatan adalah ekosistem yang tidak tercipta secara alami dan dibuat oleh manusia dengan secara sengaja. Berbeda dengan ekosistem alami, ekosistem buatan merupakan suatu ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya.
Ekosistem buatan yang pertama adalah sawah, di mana sawah merupakan ekosistem buatan manusia yang memiliki rantai makanan yang cukup lengkap. Dibuat manusia untuk menanam padi dan memenuhi kebutuhan beras sebagai makanan pokok. Ekosistem buatan selanjutnya adalah bendungan. Dilansir dari Scientific American, bendungan dibuat manusia untuk menyediakan air bagi keamanan konsumsi, perlindungan banjir, hingga pembangkit listrik. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, simak video animasi ini dulu yuk teman-teman. Setelah melihat video animasi tadi, menurut teman-teman di antara faktor biotik dan abiotik tersebut ada hubungannya atau tidak? Wow, ternyata seluruh faktor abiotik dan biotik pada video animasi tadi saling berhubungan satu sama lain loh. Keterkaitan tersebut dinamakan aliran energi. Aliran energi, apa itu? Aliran energi adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lainnya, dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen primer, ke konsumen tingkat tinggi, sampai ke pengurai. Aliran energi juga dapat diartikan perpindahan energi dari satu tingkatan trofik ke tingkatan berikutnya. Di dalam proses perpindahan selalu terjadi pengurangan jumlah energi. Setiap melalui tingkatan trofik makan memakan. Aliran energi secara umum, yaitu sumber energi utama dalam kehidupan adalah cahaya matahari. Sebagian dari energi cahaya matahari digunakan oleh produsen, misalnya adalah tumbuhan hijau untuk melakukan proses fotosintesis dan menghasilkan energi dalam bentuk bahan makanan, yaitu karbohidrat. Kemudian, karbohidrat tersebut digunakan oleh produsen untuk melakukan proses metabolisme. Sebagian energi tersebut dilepas dalam bentuk panas. Kemudian, energi dan nutrien yang terdapat pada produsen dapat pindah ke konsumen melalui proses dimakan. Setelah energi dan nutrien pindah ke konsumen menggunakan energi tersebut untuk melakukan proses metabolisme, dan sebagian energi dilepas dalam bentuk panas dari tubuh konsumen. Selanjutnya, apabila produsen dan konsumen mati, dapat diuraikan oleh dekomposer, misalnya jamur dan bakteri. Dalam proses dekomposisi, dekomposer juga dapat melepaskan panas ke lingkungan. Hasil dari proses dekomposisi adalah nutrien organik yang dapat digunakan kembali oleh produk. Sekian pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.